Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Agustus 2021, khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku akan membagi readingan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir dan keuangan kamu, dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan mulai dengan karir dan keuangan kamu di bulan Agustus para Sagittarius. Aku ingin berterima kasih banyak juga untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Aku benar-benar berharap video-video yang ada di channel ini bisa membantu kehidupan kamu. Dan tentunya aku juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran. Aku mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video yang aku berikan. Mudah-mudahan ke depannya aku bisa terus memperbaiki diri dan memberikan kamu video dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu. Oke, aku akan ambil 10 kartu ya, 5 di atas dan 5 di bawah untuk melihat keadaan karir dan keuangan kamu di bulan Agustus 2021. Di sini kita sudah ada 5 kartu, ada King of Wands, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Swords dan Four of Cups. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Ada King of Cups dan di sini ada The Emperor. Strength, High Priestess. Queen of Wands. Dan di bottom of the deck kita ada Page of Wands. Oops. Page of Wands. Oke, kelihatan semua ya. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini kita bisa lihat bottom of the deck-nya adalah Page of Wands. Ini cukup positif ya kartunya sebagai bottom of the deck, yang artinya yang bisa berarti adalah suatu rasa optimis yang tinggi ataupun suatu berita baik yang menunggu kamu di bulan Agustus ini. Oke, aku akan mulai dengan 5 kartu yang di atas. Ini adalah mengenai karir kamu. Di sini kita lihat ada King of Wands dan Page of Pentacles. Ini berita yang sangat baik ya. Semua komitmen kamu, semua kerja keras kamu, semua lembur kamu, semua pekerjaan-pekerjaan kecil yang kamu selesaikan dengan baik di bulan Agustus ini sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Jadi hasil pekerjaan kamu itu sudah mulai dikenal banyak orang, juga sudah mulai diakui mungkin oleh atasan kamu, mungkin oleh klien kamu, sehingga pastinya ini akan menjadi potensi ataupun awal suatu kelangsungan karir yang cukup baik di bulan ke depannya. Oke, jadi ini sangat positif. Di sini juga ada Ace of Pentacles, Nine of Swords dan Four of Cups. Di sini aku lihat mungkin beberapa dari kamu masih baru saja mungkin karena aku bisa memahami ya, mungkin karena pandemi beberapa dari kamu mungkin harus dirumahkan ataupun bahkan harus diberhentikan secara tiba-tiba oleh kantor kamu karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga beberapa dari kamu sedikit menunggu kesempatan ataupun peluang yang bisa datang kepada kamu ataupun panggil tawaran pekerjaan supaya kamu bisa memulai karir kamu kembali. Nah, di bulan Agustus ini kabar baiknya adalah kemungkinan kamu bisa mendapatkan tawaran pekerjaan ataupun peluang yang kamu harapkan tersebut. Oke, jadi tetap bukalah hati kamu, tetaplah optimis dan manfaatkan semua peluang yang mungkin datang di bulan ini. Oke, terimalah tanpa ragu. Ingat bahwa kamu adalah kamu orang yang pekerja keras sih kalau aku lihat di sini. Kamu juga memiliki rasa optimis yang cukup tinggi dan jika kamu pertahankan hal itu di bulan Agustus ini, mudah-mudahan peluang tersebut
benar-benar bisa datang kepada kamu dan bisa kamu manfaatkan dengan baik. Sehingga karir kamu di bulan Agustus ini bisa jauh lebih baik. Oke? Jadi tetap semangat untuk kamu para Sagittarius, jangan menyerah dan good luck untuk kamu. Dan di bawah ini adalah mengenai keuangan kamu. Di sini aku lihat untuk keadaan keuangan kamu tidak ada masalah yang cukup berarti ya, kamu cukup stabil di sini. Nah, tetapi di sini uniknya ada King of Cups dan di Emperor. Dan di sini juga ada Queen of Wands. Ini kurang lebih bulan Agustus ini adalah bulan yang cukup baik untuk kamu menjadi seorang yang lebih dermawan di sini. Oke, ada kemungkinan beberapa dari kamu, entah kerabat kamu, entah teman kamu, entah saudara kamu, entah rekan kerja kamu yang mungkin bisa saja datang untuk meminta bantuan finansial kepada kamu. Nah, ada kemungkinan seperti itu karena King of Cups bisa berarti seperti itu juga. Dan jika memang kamu memiliki keadaan ekonomi yang sedikit lebih ataupun sedikit di atas dibandingkan orang lain yang mungkin kurang beruntung, nah gunakanlah kesempatan ini untuk memberikan bantuan sosial kepada mereka. Tentunya ini juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi kamu ya. Jangan sampai juga ini membebani kamu karena itu di sini ada High Priestess yang artinya kamu memang selalu diharapkan membantu orang lain agar kamu bisa menebarkan aura positif kamu dan juga kamu bisa meningkatkan energi dalam diri kamu sebagai seorang raja di sini di Emperor. Aku melihatnya di sini kamu itu banyak sekali dipandang sebagai role model ya oleh orang-orang banyak gitu ya. Mungkin karena komitmen kamu, mungkin karena dedikasi kamu, mungkin karena wibawa kamu kalau kamu adalah seorang laki-laki. Jadi banyak orang yang menganggap kamu itu sebagai role model, seseorang yang bisa diandalkan. Oke? Mungkin dalam satu sisi mereka pastinya ngerasa nggak enak meminta bantuan kepada kamu, tetapi mereka cuma bisa percaya kepada kamu. Dan memang kalau kamu memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membantu mereka, manfaatkanlah kesempatan tersebut. Tapi ingat, ada The High Priestess di sini, jangan sampai itu membebani kamu sendiri. Bantulah orang sesuai dengan kemampuan kamu dan juga dengan keputusan yang bijak, agar kamu bisa membantu orang tersebut dan kamu juga tidak merasa terbebani. Itulah bantuan yang bijak di sini, oke? Yang pasti bulan ini adalah bulan yang bagus untuk menjadi seorang yang dermawan, memberikan bantuan, dan mudah-mudahan semua karma baik yang sudah kamu tabur selama bulan Agustus ini, kelak di bulan-bulan berikutnya akan datang berkali-kali lipat dan tentunya ini akan berefek positif untuk keadaan keuangan kamu. Oke? Jadi good luck untuk kamu para Sagittarius. Mudah-mudahan aku mendoakan keadaan keuangan kamu tetap stabil dan menjadi lebih baik di bulan Agustus ini dan bulan-bulan berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian mengenai karir dan keuangan kamu para Sagittarius. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara ya. Oke. Kehidupan asmara, aku akan ambil 10 kartu. Ups, tadi ada yang terbuka ya. Oke, Seven of Swords di sini. Five of Pentacles, Five of Swords. Oh. Nine of Wands. Oh, Eight of Pentacles. Oh, ini 5 kartu ini hampir sama semua artinya. Ups. Kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Ada Five of Wands di bawah. Knight of Pentacles dan Knight of Cups. Page of Cups. Knight of Swords. Di bottom of the deck kita ada the Justice. Oke. Ya, Justice di sini.
Sorry. Oke, kelihatan semua ya. Tadi aku agak rapikan sedikit ya. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini bottom of the deck ada Justice. Justice ini menggambarkan melihat segala sesuatu dengan adil dan realistis ya, bisa diartikan seperti itu. Jadi itu bisa menjadi acuan kamu nih di bulan Agustus ini. Oke. Untuk kelima kartu di atas ini dikhususkan untuk kamu yang masih dalam masa pencarian, dalam proses pencarian si dia yang suatu saat akan mendampingi hidup kamu, atau ya yang untuk kamu yang masih single lah ya. Nah, di sini aku melihat di bulan Agustus ini ada baiknya nih kamu tidak memaksa diri kamu untuk mencari terlebih dahulu, oke? Artinya bukan menutup diri ya, tetapi juga tidak memaksakan diri kamu bahwa di bulan ini kamu harus mendapatkan orang yang tepat. Karena di sini aku belum melihat ada kemungkinan bulan ini sebagai bulan yang tepat. Sebaliknya di bulan ini kamu ada baiknya berusaha untuk menyembuhkan diri kamu terlebih dahulu nih, aku lihat. Di sini ada Seven of Swords dan Five of Pentacles. Beberapa dari kamu masih belum move on nih dari mantan kamu ataupun dari orang yang pernah kamu sayang dulu. Oke, jadi kamu masih sering mengingat kenangan dulu ya. Walaupun sebenarnya wajar sih mengingat kenangan dulu. Hampir semua orang pasti ya melakukannya. Cuma yang di sini adalah mungkin kamu sedikit terbawa ke masa lalu, jadinya kamu agak susah maju. Oke, jadi kamu tidak hanya mengingat, tetapi kamu juga bernostalgia. Jadinya kamu agak susah nih kalau untuk move on sepenuhnya dan memulai hubungan yang baru seperti itu. Di sini juga ada Five of Swords yang artinya masih ada konflik batin ataupun ketakutan di dalam diri kamu. Mungkin karena dulu kamu pernah disakiti, kamu pernah dikhianati, sehingga sebenarnya dalam diri kamu juga belum siap untuk memulai suatu hubungan. Karena takutnya pikiran-pikiran negatif semacam itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kamu di hubungan yang baru. Akhirnya kamu berpikiran negatif terus terhadap hubungan yang nanti akan kamu jalani, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tapi justru ketika kita selalu berpikir seperti itu, mungkin saja malah kita akan mengundang benar-benar bisa kejadian seperti itu. Maka itulah aku kalau boleh saran di bulan Agustus ini kamu ambillah waktu istirahat sebanyak yang kamu perlukan lah. Di sini ada Nine of Wands ya yang artinya istirahat, dan juga biarkan semuanya itu eh, tidak perlu dipaksakan, biarkan semuanya itu berproses secara alamiah. Seiring dengan waktu itu kamu pasti bisa sembuh dengan sendirinya. Asalkan memang kamu membuka diri untuk proses penyembuhan ya di sini. Ada Eight of Pentacles yang artinya proses dan usaha yang berkesinambungan. Jadi dalam diri kamu harus juga membulatkan tekad kamu bahwa kamu sudah memaafkan masa lalu kamu, dan kamu juga sudah membulatkan tekad kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi tentunya nggak bisa langsung, perlu proses dan perlu kesabaran. Oke, sekali lagi jangan memaksakan diri kamu. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini kamu bisa memulai proses penyembuhan kamu secara lebih baik, sehingga di bulan-bulan berikutnya kamu bisa kembali memancarkan energi yang lebih positif. Agar si dia yang benar-benar ditakdirkan untuk kamu siap untuk datang dan siap untuk diberikan semesta kepada kamu. Oke? Para Sagittarius, good luck untuk kamu. Nah, untuk teman-teman yang sudah berada dalam suatu hubungan ataupun menjalin suatu hubungan, ini aku akan membacakan yang kelima kartu yang di bawah. Di sini di bulan Agustus ini aku melihat ada kemungkinan kamu akan menghadapi sedikit konflik di sini ya. Five of Wands. Ini bukan konflik yang besar, tetapi ini lebih ke cukup menantang, bukan menguras juga ya. Ini akan memperlihatkan perbedaan pandangan antara kamu dan si dia. Di sini Five of Wands. Five of Wands di sini karena konflik yang lebih mengarah kepada perbedaan prinsip ataupun pandangan. Jadi bukan perbedaan sikap ya. Artinya kamu melihat sesuatu itu sebagai A, tetapi dia melihat sesuatu sebagai B. Dan perbedaan pandangan itulah yang akan sedikit membuat ya kamu agak sedikit konflik lah ya dengan dia. Tetapi ini bukan konflik yang besar, jadi kamu jangan khawatir. Sebaliknya, di bulan Agustus ini ada baiknya kamu melihat konflik itu sebagai kesempatan. Karena di sini ada Nine of Pentacles, Nine of Cups, sama Nine of Swords. Ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk kamu untuk saling mengerti, untuk saling memantapkan perasaan kalian masing-masing ke Nine of Cups.
Karena pada dasarnya aku melihat hubungan kalian tuh cukup seimbang ya. Walaupun ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan, tapi sebenarnya kalian saling mengisi satu sama lain. Nah, tetapi memang kadang konflik diperlukan agar kalian itu bisa mengetahui perbedaan tersebut dan dengan berbesar hati mau menerimanya demi hubungan hubungan kalian agar lebih baik seperti itu ya. Jadi ini akan memantapkan perasaan kalian satu sama lain bahwa memang kalian itu saling mencintai loh, saling menyayangi loh, tidak mengedepankan ego masing-masing loh. Dan kalian juga realistis melihat hubungan gitu loh, the justice ya, jangan lupa bottom of the deck. Kalian juga realistis melihat hubungan itu nggak seperti dongeng ya, yang hidup bahagia hingga akhir masa ya. Pasti ada juga berantem-berantemnya, ada juga dikit-dikit dramanya, ada juga sedikit-sedikit cekcoknya, dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi yang terpenting adalah gimana cara kamu ataupun cara kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, jadi ini adalah konflik yang sangat-sangat produktif kalau kamu berhasil menyelesaikannya dengan baik. Nah, aku yakin dan aku berharap mudah-mudahan kamu benar-benar bisa menyelesaikannya dengan efektif sehingga hubungan kalian itu memiliki pondasi yang lebih mantap. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal agar hubungan kalian bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di bulan-bulan berikutnya. Oke? Good luck untuk kamu para Sagittarius. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.